Wanita itu hanya menaburkan kelopak bunga mawar ke dalam tumisan cabai dan daging. Tak disangka sang permaisuri yang beratnya 500 jin mendadak susut jadi 100 jin. Namun meski sudah demikian, permaisuri tetap tidak puas. Demi mendapatkan kembali kasih sayang kaisar, ia mengancam nyawa seluruh keluarga wanita itu. Memaksa wanita memasak hidangan yang bisa membuatnya awet muda dan semakin cantik. Semua mengira wanita akan kehabisan akal. Namun ia justru dengan yakin berkata, dirinya mampu mengembalikan kecantikan sang permaisuri. Permaisuri pun senang bukan main. Tanpa sadar perlahan masuk ke dalam jebakan yang dirancang oleh wanita itu. Ternyata wanita itu adalah satu-satunya pewaris darah keturunan Tao Tie, yang mewarisi buku resep turun-temurun selama 1000 tahun. Resep itu bukan hanya bisa menarik energi spiritual alam, tapi juga bisa membuat orang berubah menjadi hewan yang menjadi bahan masakan. Namun karena bertentangan dengan hukum langit, darah Tao Tie bisa mempersingkat usia. Karena itulah suami wanita itu tak ingin ia menggunakan resep tersebut. Hanya ingin hidup damai bersamanya. Namun pada hari pernikahan mereka, permaisuri memanggil sang suami ke istana. Karena ia mengalami keguguran dan menjadi gemuk. Ia pun meminta sang suami memberikan metode penurunan berat badan yang cepat. Namun suami wanita itu berkata, menurunkan berat badan harus melalui penyesuaian pola makan secara bertahap. Ucapan itu membuat permaisuri murka. Sebagai pelampiasan amarahnya, ia pun membunuh sang suami di tempat. Saat wanita itu tiba, yang ia lihat hanya jasad suaminya yang gosong. Ia pun bersumpah akan membuat permaisuri membayar mahal. Lalu ia mengajukan diri masuk ke istana. Dengan keahlian memasaknya, ia berhasil menjadi koki pribadi permaisuri. Namun saat menyajikan hidangan pertama, ia justru memicu kemarahan sang permaisuri. Karena ia membawa sepiring lemak mengkilap. Tapi ia bersumpah bahwa daging itu tidak akan membuat gemuk. Bahkan bisa menurunkan berat badan dengan cepat. Permaisuri pun mencicipi dengan ragu. Namun rasa unik dari masakan itu membuatnya ketagihan. Ia pun menghabiskan seluruh piring daging tersebut. Setelah itu, dengan tubuh besarnya ia pergi menimbang badan. Dan mendapati beratnya justru naik menjadi 500 jin. Saat ia hendak menghukum wanita itu, tiba-tiba wanita itu menghantam perutnya dengan satu pukulan. Disertai suara kentut yang keras. Permaisuri pun langsung pingsan. Saat terbangun, ia terkejut mendapati tubuhnya jauh lebih langsing. Dengan gembira ia berjalan ke taman. Namun tak sengaja mendengar permaisuri muda dan permaisuri agung berbicara. Mereka mengejek bahwa meski permaisuri berhasil kurus, tapi kulitnya tetap keriput dan tua. Permaisuri pun marah luar biasa. Dan untuk menggulingkannya, permaisuri agung berencana memasukkan beberapa wanita cantik ke istana saat perayaan ulang tahunnya. Ia yakin kaisar akan segera melupakan sang permaisuri. Kembali ke kamar, permaisuri menatap wajah tuanya di cermin. Ia segera mencari wanita itu dan memaksa bertanya, apakah ada cara agar wajahnya bisa kembali muda? Melihat wanita itu tampak ragu, ia langsung mengancam nyawanya. Saat itulah wanita tersebut akhirnya berkata, bahwa memang ada cara agar kulitnya kembali kencang. Permaisuri pun langsung menyuruhnya segera menyiapkan. Tak lama, wanita itu menyajikan hidangan. Saat tutup piring dibuka, ternyata isinya kepala babi yang gosong dan berbau menyengat. Meski jijik, permaisuri tetap memakannya demi kecantikan. Selama 7 hari, wanita itu menyajikan kepala babi yang baunya semakin menyengat setiap harinya. Tapi setelah memakannya, kulit permaisuri memang menjadi kencang dan lembut. Ia pun penuh percaya diri ingin tampil memukau di perayaan ulang tahun permaisuri agung. Tanpa ia tahu, ia akan berubah menjadi monster dan dipermalukan di depan